Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berada di pagi hari Rabu 31 Mei 2023. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai dengan 6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang di hadirat-Mu yang kudus dengan penuh sukacita, di mana di pagi ini kami sudah boleh berada di hadirat-Mu yang kudus. Kami sangat merindukan akan jamaan tangan kasih Tuhan di dalam kami memulai akan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Senantiasa Engkau mampu-mampukan kami semua, buka hati pikiran kami, senantiasa kami boleh menerima akan firman-Mu ini, yang senantiasa menjadi suluh dan pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk membaca dan merenungkannya, dan semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita membaca dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Tema perenungan kita, bahasa yang mempersatukan. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bunyi yang turun dari langit itu membuat semua orang berkumpul mendengarnya. Banyak saksi melihat para murid berbicara dalam berbagai bahasa, namun dapat saling mengerti dan memahami seperti yang ditulis dalam ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat ini mengingatkan kita tentang kisah di masa lampau ketika manusia bangun Menara Babel, menjulang ke angkasa untuk menandingi Tuhan Allah. Ketika hati manusia dipenuhi kesombongan, ingin menjadi Tuhan atas dirinya atau menyaingi Tuhan Allah, di saat itulah Tuhan Allah mengacaukan bahasa dan menghancurkan rencana jahat manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tetapi di Yerusalem, di hari Pentakosta, ketika para murid berkumpul, Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka berbahasa dalam bahasa yang dapat dimengerti semua orang. Pada peristiwa Menara Babel, Tuhan Allah mengacaukan bahasa, tetapi pada peristiwa Pentakosta, Tuhan Allah memakai bahasa untuk mempersatukan berbagai bangsa untuk menyaksikan kemuliaan Allah. Kehadiran Roh Kudus sesungguhnya mempersatukan dan bukan mengacaukan atau memecah belah. Kehadiran Roh Kudus mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan bukan kebencian atau permusuhan. Tetapi hati manusia yang dikuasai oleh dosa mengakibatkan kejahatan,
terjadi di mana-mana, seperti peristiwa Menara Babel. Percayalah, jika kita membuka diri agar kasih Tuhan Allah menguasai hati, maka akan mempererat persekutuan gerejanya secara ajaib. Bahasa dalam perkataan para murid pada peristiwa kepenuhan Roh Kudus adalah suara Tuhan Allah yang memanggil seluruh bangsa menjadi murid dan bersatu dalam kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan di pagi hari ini. Kami sudah boleh mendapatkan kekuatan dan memberikan pencerahan bagi kami untuk kami lagi boleh beraktivitas di pagi hari ini. Dan yakinlah kami bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga, memelihara, menyertai akan aktivitas kami sepanjang hari ini. Seluruh keberadaan hidup kami dan keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sabda pagi Sion Winangun sudah disampaikan bagi kita semua, senantiasa menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.